Semuanya terlaknat kecuali 4 orang ini. Siapakah mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa seluruh alam ini, seluruh isi dunia ini terlaknat, seluruhnya terlaknat. Jadi seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini dilaknat oleh Allah. Kecuali 4 orang. 4 macam orang. Siapakah 4 macam orang yang tidak dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla? Keterangannya sebagaimana hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata oleh beliau Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun aw muta'allimun. Ala, ingat-ingatlah, inna dunya, sesungguhnya dunia ini, mal'unatun, yaitu dilaknat. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita semua bahwa sesungguhnya dunia ini dilaknat oleh Allah. Ala inna dunya mal'unatun, ingat-ingatlah bahwa sesungguhnya dunia ini dilaknat. Dunia ini dilaknat oleh Allah. Mal'unun ma fiha, dilaknat pula ma, terhadap sesuatu fiha, di dalam dunia ini. Jadi yang dilaknat bukan hanya dunia saja, tetapi segala sesuatu yang berada di dalam dunia ini. Illa dzikrullahi, tetapi ada kecualinya, ada pengecualian. Pengecualian ini ada 4 hal, ada 4 orang, jenis 4 orang yang tidak dilaknat oleh Allah. Illa dzikrullahi, kecuali yang pertama, dzikrullahi, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Jadi kalau orang senantiasa berzikir kepada Allah tidak akan dilaknat, tidak akan terlaknat. Mengapa? Karena memang seluruh alam ini, seluruh apa yang ada di dalam langit dan bumi, semuanya berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang artinya yusabbihu, bertasbih lillahi kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati, segala sesuatu yang ada di langit. Wa ma fil ardi, dan segala sesuatu yang ada di bumi. Semuanya bertasbih kepada Allah. Lah, manusia tidak semuanya bertasbih kepada Allah. Hanya manusia-manusia yang senantiasa berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, itulah yang tidak akan dilaknat oleh Allah. Jadi kalau benda-benda padat nih ya, benda padat, hewan, binatang, tumbuhan, itu malah justru bertasbih kepada Allah. Bintang bertasbih kepada Allah, matahari, rembulan, semuanya bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Sedangkan manusia tidak semuanya berzikir kepada Allah. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Ingat-ingatlah bahwa dunia ini dilaknat oleh Allah. Dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini juga dilaknat oleh Allah, kecuali illa dzikrullah, kecuali orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ma walahu, dan apa saja yang mampu untuk menolong agamanya Allah.
siapapun yang senantiasa membantu perjuangan dakwah Islamiyah, yang membantu adanya orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang menolong agamanya Allah, ini tidak terlaknat, tidak terlaknat. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa memfasilitasi, memberikan fasilitas, menolong, membantu perjuangan dakwah, membantu orang-orang yang berzikir kepada Allah. Wa ma walahu. Kemudian yang ketiga, wa'alimun, dan orang yang alim, orang yang mengerti, memahami ilmu Islam. Namanya alim berarti kan dia harus belajar. Belajar. Nggak ada orang alim yang bim salah bim ada kadabra, itu nggak ada. Melalui proses menjadi orang alim. Orang yang alim ini akan dicintai oleh Allah, didoakan seluruh hewan binatang mendoakan dia. Yang keempat, al-muta'alimun, yaitu orang yang belajar. Jadi orang yang belajar, ini kan proses menuju orang yang alim itu adalah muta'alim. Muta'alim artinya adalah orang yang belajar. Jadi ingat, seluruh dunia ini dilaknat dan apa yang ada di dalam dunia ini semuanya dilaknat. Kecuali yang pertama orang yang zikir kepada Allah. Yang kedua, orang yang senantiasa menolong, membantu perjuangan-perjuangan orang yang zikir kepada Allah. Yang ketiga, orang yang alim, orang yang faham tentang ilmu agama Islam. Yang keempat, orang yang belajar, proses belajar. Oleh sebab itulah, setiap saat kita harus niat untuk belajar. Belajar, mempelajari agama Islam, mempelajari Al-Quran dan hadis, mempelajari fikih, mempelajari nahwu dan shoroh. Belajar ilmu Islam, bukan belajar ilmu duniawi. Kalau belajar ilmu duniawi ya termasuk terlaknat. Ala inna dunya mal'unatun. Sesungguhnya dunia ini dilaknat. Termasuk orang-orang yang kerjaannya setiap harinya kerja, cari makan, cari duit. Setelah itu pelesiran, tamasa, ya pergi ke puncak, senang-senang, hura-hura. Tidak pernah untuk belajar, tidak berharap untuk menjadi orang alim, tidak membantu para kiai, para ajengan untuk dakwah. Dan juga dia jarang berzikir kepada Allah. Akhrajahu At-Tirmidzi, akhraja telah mengeluarkan hubara hadis At-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi. Nomor hadis 2322. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kun 'aliman aw muta'alliman aw sami'an aw muhibban." Kun, jadilah oleh engkau aliman, yaitu orang yang alim, aw muta'alliman, atau engkau menjadi orang yang belajar, aw sami'an, atau engkau menjadi orang yang mendengar, aw muhibban, atau engkau menjadi orang yang cinta. Jadi kalau menjadi manusia itu yang empat ini. Kalau bisa menjadi orang yang alim, yang mengajarkan ilmu, ya kan. Kalau nggak bisa menjadi orang yang alim, minimal kita harus belajar muta'alim. Untuk proses menjadi orang alim kan kita harus belajar dulu muta'alim. Kalau enggak, kita minimal menjadi orang yang mendengar, sami'an mendengar. Kalau tidak, kita minimal menjadi orang yang cinta kepada orang-orang yang belajar. Wala takun khamisan fatahlaka, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, engkau akan hancur binasa. Tidak alim, tidak belajar, tidak mendengar, cinta pun tidak. Nah, pertanyaannya adalah, kita ya, jangan melihat orang, tetapi melihat diri sendiri. Kita ini termasuk yang mana kira-kira? Apakah kita termasuk orang yang alim, orang yang mengajarkan ilmu-ilmu Islam? Ataukah kita termasuk orang yang masih proses belajar, muta'alim, tapi kita sungguh-sungguh belajar ilmu Islam? Ataukah kita termasuk yang ketiga, yaitu orang yang mendengar? Yang mendengar itu ngaji kuping. Nah, kalau ngaji kuping itu ya hanya mendengar saja, menghadiri majelis taklim tapi hanya mendengar, ngaji kuping. Kita malas menulis, malas membaca, malas menghafal, pokoknya mendengar saja. Ini masih bagus. Ataukah kita termasuk yang keempat, yaitu cinta? Tidak bisa menghadiri majelis taklim tapi kita cinta kalau ada pengajian disumbang, ya. Ataukah kita termasuk orang yang kelima, tidak alim, tidak belajar, tidak mendengar, cinta pun tidak, maka kita akan binasa, hancur, celaka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Demikianlah nasihat ini, semoga manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.